Oke, aku izin mulai ya. Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Putranda Pratama dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Angkatan 2021 dan saya berasal dari Provinsi Bali tentunya. Halo semutan Bali semuanya yang mungkin menyaksikan video pemaparan ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu topik nih, yaitu dedikatif atau mungkin dedikasi ya yang lebih dikenalnya gitu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan secara mendalam mengenai topik ini, aku izin mau ceritain sedikit experience mungkin ya atau sedikit kisah dari hidupku. Mungkin teman-teman udah melihat ada tiga foto nih yang ada rame-rame gitu. Ada aku juga foto dengan beberapa orang gitu. Nah, aku mau ceritain pengalaman hidup aku atau experience yang bisa dibilang aku itu kebetulan seorang yang gemar merasakan experience baru gitu, terutama di dalam kegiatan berkomunitas atau berorganisasi. Nah, selama 3 tahun aku pernah aktif mengikuti sebuah komunitas yang merupakan himpunan dari seluruh alumni festival dan lomba seni siswa nasional, atau teman-teman bisa sedikit mengingat kembali gitu ya, kalau di SMA itu ada lomba-lomba tentang seni atau yang dikenal dengan FS2N, mungkin teman-teman familiar dengan istilah itu. Aku itu aktif menyuarakan bakat-bakat anak SMA khususnya di bidang kesenian dari seluruh Indonesia gitu. Bahkan waktu itu ada dari sekolah Indonesia luar negeri gitu ya, dari beberapa negara gitu. Terus um, aku sendiri saat itu mengambil peran sebagai project leader dalam menggarap karya seni gitu. Nah, syukurnya waktu itu dinotis atau diapresiasi oleh Kemdikbud. Terus juga aku dan rekan-rekan itu membuat suatu gerakan gitu, yaitu namanya Alumni Nyata Indonesia, yang tujuannya menyampaikan informasi tentang FS2N ini sampai ke daerah-daerah terpencil di Indonesia gitu. Saat itu aku um, kebetulan bertugas untuk wilayah Indonesia Timur, di mana aku menghubungi satu-satu guru-guru, kepala sekolah, kepala dinas yang ada di Indonesia Timur gitu. Nah, terharunya teman-teman, aku mungkin bisa membagikan kisah ini. Uh, Asas Duan itu udah berjalan 12 tahun dan ternyata mereka itu baru mengetahui ada Asas 2N. Wah, ternyata um, sangat-sangat menyedihkan ya gitu. Teman-teman yang di Indonesia bagian timur itu ternyata baru merasakan dan baru tahu gitu adanya ajang atau program di pemerintah ini. Nah, dari cerita aku itu, aku bisa bilang perjalanan aku sebagai sebuah dedikasi. Nah, kira-kira apa sih dedikasi itu sebenarnya dan kenapa aku bisa menyebut perjalanan dari hidup aku tadi yang aku ceritakan itu sebagai sebuah dedikasi? Mungkin next slide. Nah, oke teman-teman, kita akan membahas definisi dari dedikasi itu sendiri. Dedikasi itu apa sih? Dedikasi adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan suatu komitmen, ketulusan, dan juga keseriusan seseorang dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, atau tujuan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu gitu. Nah, aku juga mengutip dari sumber lainnya bahwa dedikasi itu adalah suatu tindakan pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, serta waktu demi mewujudkan keberhasilan menuju suatu tujuan yang positif. Nah, aku menggarisbawahi atau membuat kata kunci, ada tiga kata kunci, yaitu pengorbanan, komitmen, dan ketulusan. Nah, dari pengertian di atas juga teman-teman bisa menghubungkan sedikit demi sedikit ya dari pengalaman aku yang sebelumnya aku udah jelasin. Aku merasa pada pengalaman aku, waktu, tenaga, pikiran yang aku punya itu aku telah korbankan dan curahkan di sana gitu. Aku menjalani tugas yang diemban dan diambil dengan komitmen dan ketulusan, apalagi komunitas aku waktu itu adalah bersifat non-profit teman-teman. Jadi aku benar-benar tulus di sana, tidak mengharapkan apa-apa gitu. Nah, mungkin bisa next slide. Nah, karena kita hari ini pemaparannya ada kaitannya dengan agama Hindu, tentunya aku bakal mengajak teman-teman untuk menelaah nih lebih lanjut konsep agama Hindu apa ya yang saling beririsan dengan konsep dedikasi itu sendiri gitu. Nah,
Konsep yang menurut aku berkaitan atau beririsan dengan konsep dedikasi ini adalah satu, susila, dua, asih, asah, asuh, dan yang terakhir itu ada kaika parisuda juga iaknya gitu. Mungkin kita bedah satu-satu ya teman-teman. Susila itu dari definisinya dapat dikatakan sebagai sebuah etika gitu. Nah, dedikasi ini erat kaitannya menurut aku ya dengan etika karena dalam bermasyarakat apalagi misalkan kita tergabung nih dalam sebuah kelompok, organisasi, himpunan ataupun jenis-jenis kegiatan yang lainnya yang ada di masyarakat, tentu dari kelompok organisasi dan himpunan ataupun perkumpulan itu memiliki tujuan dong gitu. Nah, dedikasi itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang baik gitu. Nah, misalkan kayak contohnya aku dalam kalau di Bali gitu ya ada Seke Banjar gitu, Seke Truna Truni gitu. Misalkan memiliki tujuan untuk gimana nih meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar Banjar gitu sama kebersihan gitu. Jadi Seke Truna Truni itu mungkin bisa mengadakan suatu prokor kayak misalkan bersih-bersih, gotong royong gitu. Nah, uh, misalkan aku sebagai salah satu anggotanya itu harus setidaknya punya dedikasi lah sama suka teruni itu di mana aku juga membantu mengkonsepkan, membantu meluangkan waktu gitu, benar-benar fokus dan juga uh, serius lah dalam membantu atau mengkonsepkan acara tersebut itu menurut aku juga sebagai salah satu bentuk dedikasi gitu yang ada di masyarakat. Nah, mungkin aku mau lanjut nih ke konsep lainnya gitu, yang mungkin menurut aku relate dengan konsep dedikasi. Nah, di Bali itu, atau orang Bali, mengenal konsep asa ase asu. Sebenarnya itu konsepnya bisa dibilang universal ya gitu. Karena selain orang Bali, aku juga melihat nilai ini tuh sama orang Sunda dan juga Jawa gitu. Tapi yang aku tahu di Bali, itu orang Hindu Bali itu percaya akan konsep ini asa ase asuh gitu. Nah, kenapa sih aku bisa bilang konsep ini relate gitu? Asa sendiri mungkin kalau kita definisikan itu sebagai saling memperbaiki kemampuan dan potensi diri gitu. Nah, uh, uh, misalkan nih ketika kita berdedikasi mencurahkan waktu, tenaga, pikiran yang itu juga termasuk ke dalam mengembangkan potensi dan memperbaiki potensi diri kita gitu dan juga organisasi di dalamnya itu terdapat proses memperbaiki dan mengasah potensi diri kita masing-masing gitu loh. Misalkan kayak ketika aku join nih, misalkan aku aktif di Hima gitu, aku mencurahkan waktu aku, pikiran aku, tenaga gitu di sana dan aku membentuk potensi diri aku sendiri gitu loh. Misalkan aku yang awalnya misalkan nggak bisa manajemen waktu, ketika join Hima dan berkomitmen dan berdedikasi di dalamnya, aku dan mungkin teman-teman lainnya juga itu berusaha untuk mengembangkan dan memperbaiki potensi diri kita masing-masing gitu. Nah, itu yang menurut aku relate dengan konsep asah ini tuh, asah itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya asih kalau dari segi uh, kata-katanya gitu ya, asih itu merujuk pada empati dan kepedulian sosial gitu. Nah, dedikasi itu sendiri menurut aku muncul dari rasa empati dan kepedulian dari diri kita sendiri gitu. Nah, misalkan aku memiliki kepedulian untuk memajukan organisasi aku gitu, agar mencapai komitmen agar mohon maaf agar mencapai tujuan bersama. Dari kepedulian tersebut dedikasi itu muncul gitu yang ditandai dengan sikap-sikap yang di awal aku bahas tadi, komitmen, kerja keras, tulus bekerja, hingga goals yang kita ingin capai itu benar-benar kita raih gitu. Ya itu karena pada dasarnya empati dan kepedulian sosial itu menumbuhkan dedikasi. Terakhir itu ada asah ya, dari konsep asah asuh ini ada asuh, mohon maaf. Asuh itu menggambarkan sikap untuk saling membantu sama lain dan mendukung gitu. Nah, pada proses dedikasi bukan hanya kita nih yang menunjukkan sikap dedikasi, misalkan dalam organisasi gitu. Tentu ada orang lain juga yang berdedikasi untuk organisasi tersebut gitu. Maka seharusnya selayaknya kita sebagai satu kesatuan di dalam organisasi tersebut, kita tuh saling bantu dan mendukung satu sama lain gitu loh, untuk
semakin menumbuhkan sikap dedikasi itu gitu. Eh, karena dedikasi itu balik lagi diperlukan untuk mencapai tujuan bersama gitu. Dengan berjalan beriringan gitu, tujuan itu tentu bakal mudah untuk dicapai gitu. Nah, ada konsep terakhir yaitu konsep kai keparisuda dan juga yatnya. Kai keparisuda itu sendiri memiliki arti berbuat perbuatan yang baik yang dimana kita bisa kaitkan nih dengan dedikasi gitu. Nah, menurut aku dedikasi itu adalah salah satu perbuatan yang baik teman-teman. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena bentuk dari sikap dedikasi itu sendiri melahirkan satu kedisiplinan, dua tanggung jawab, tiga tekun, empat semangat dan setia gitu. Di mana konsep-konsep atau bentuk-bentuk kecil dari dedikasi itu menurut aku adalah perbuatan yang tentunya baik dong untuk kita dan juga orang lain gitu. Nah, kemudian ada konsep yatnya. Yatnya sendiri mungkin teman-teman tahu ya adalah pengorbanan suci. Menurut aku dari konsep yatnya atau pengertian dari yatnya ya yaitu pengorbanan suci itu beririsan dengan dedikasi gitu. Karena dedikasi itu sebagai mana aku bilang di awal ada konsep ada kata kuncinya yaitu pengorbanan gitu. Jadi mungkin walaupun niatnya itu pengertiannya lebih ke pengorbanan ada terhadap Tuhan atau dewa, ada terhadap leluhur dan ada manusia dan juga alam bawah gitu dan bersifatnya mungkin seremonial atau upacara gitu ya. Tapi menurut aku inti dari konsep yatnya itu sendiri itu bisa diterapkan atau dikaitkan dengan dedikasi atau dedikatif gitu. Nah, mungkin setelah membahas pengertian dan juga dasar konsep agama Hindu yang berkaitan atau beririsan dengan konsep dedikasi, aku mau mengajak teman-teman nih untuk menelaah lebih lanjut apa sih pentingnya memiliki sikap dedikatif atau dedikasi dalam masyarakat. Mungkin bisa next. Nah, penting nggak ya memiliki sikap dedikasi di dalam masyarakat gitu. Nah, em, mungkin aku bisa bilang ini adalah sikap atau perilaku yang penting untuk diterapkan di masyarakat gitu. Alasannya kenapa? Yang pertama itu ada pencapaian tujuan bersama. Dedikasi individu terhadap tujuan-tujuan yang positif dalam masyarakat tentu dapat membantu mencapai perubahan yang diinginkan gitu. Nah, mungkin aku nampilin satu gambar salah satu tokoh nih yang di Indonesia mungkin sebelumnya sempat jadi menteri, sempat jadi juga direktur utama dari PT KAI yaitu Bapak Ignatius Jonan. Kalau teman-teman tahu, Bapak Ignatius Jonan ini sebenarnya mendedikasikan dirinya berkarir sebagai direktur utama PT KAI. Nah, beliau bisa dibilang sebagai Bapak Kereta Api Indonesia gitu loh teman-teman. Karena dari hasil dedikasinya itu, dari hasil pemikirannya, eh, mencurahkan waktunya, terus juga pengorbanan hal-hal lainnya di dalam hidupnya selama berkarir sebagai direktur utama itu ternyata berhasil nih teman-teman mengubah wajah dunia perkereta apian Indonesia. Ya awalnya mungkin kalau teman-teman nyari di TikTok atau di online media gitu ya, kalau wajah KAI dulu itu yang di dalamnya ada pedagang asongan, terus kayak ada yang sampai naik-naik ke kereta, itu wajah lama KAI yang benar-benar sembraut teman-teman. Tapi berkat tangannya beliau, sekarang PT KAI sudah tertata dengan baik. Nah, itu sih yang menurut aku salah satu keterkaitannya dengan mencapai tujuan bersama gitu. Tujuannya yaitu untuk suatu hal yang lebih baik ke depannya atau perubahan yang lebih baik yang diinginkan ke depannya. Nah, kedua itu pentingnya dedikasi di masyarakat adalah untuk memotivasi orang lain. Nah, orang yang berdedikasi seringkali itu jadi bahan teladan gitu loh teman-teman untuk orang sekitarnya. Sikap dan tindakan mereka itu konsisten dan menjalankan tanggung jawab sosial atau proyek masyarakat yang dapat kemudian memotivasi orang lain untuk turut berpartisipasi bersama-sama dengan dia gitu. Contohnya banyak misalkan Pandawara gitu, Pandawara Group dia punya dedikasi untuk isu lingkungan teman-teman dan terbukti bisa menggait
orang-orang lain juga untuk turut berpartisipasi dalam bidang tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu menurut aku dapat mengembangkan organisasi atau komunitas kita dan kemudian dapat memberikan impact yang luas bagi masyarakat gitu. Nah, tapi teman-teman dalam mencurahkan dedikasi itu tentu ada batasan-batasan yang mungkin jadi rambu-rambu nih buat teman-teman sekiranya layak nggak ya aku mengeluarkan dedikasi aku sebesar ini gitu. Nah, oleh karena itu mungkin selanjutnya aku akan menjelaskan apa sih batasan-batasan dalam berdedikasi yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman. Slide selanjutnya. Nah, dari judulnya ya, kayak kita harus ngerem nih, kita harus lihat dulu ada nggak sih batasan dari dedikasi. Tentu ada teman-teman, yang pertama itu keseimbangan kehidupan. Dedikasi yang berlebihan, tanda kutip berlebihan ya, terhadap pekerjaan atau tugas sosial dapat mengorbankan waktu dan perhatian terhadap kehidupan pribadi, hubungan, dan kesehatan teman-teman gitu. Penting untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara berdedikasi dengan pekerjaan dan kehidupan pribadi teman-teman gitu. Nah, yang kedua itu mempertimbangkan kesehatan fisik dan mental. Aku sangat meng-highlight di bagian kesehatan mental ya teman-teman karena ini adalah hal yang penting tapi sering dilupakan nih sama orang-orang. Mungkin aku share sedikit, aku itu sebagai penyintas bipolar disorder teman-teman. Jadi dalam mencurahkan dedikasi, aku bisa menakar nih uh, keseimbangan hidup aku bagaimana ya dengan porsi dedikasi yang aku harus keluarkan gitu. Tentu itu akan berpengaruh sama kesehatan mental gitu. Jadi aku kalau merasa terlalu banyak dedikasi nih, terus aku juga nggak dapat feedback yang baik gitu dan bahkan jadi pressure buat aku sudah harus menakar dedikasi aku sendiri. Itu warning untuk diri aku sih. Mungkin itu bisa jadi batasan teman-teman juga ya. Nah, yang ketiga itu teman-teman bisa fokus pada kualitas kerja dibandingkan dengan kuantitas pekerjaan yang kamu ambil. Dengan memberikan kualitas, hasilnya pun akan baik juga teman-teman gitu. Jadi kamu bisa mengatur skala prioritas dan porsi dedikasi kamu dengan baik gitu. Nah, yang terakhir itu jika sudah tidak sesuai visi dan misi dari individu atau kalian sendiri, better leave it gitu. Atau tinjau kembali apakah porsi dedikasi yang kamu berikan itu sudah layakkah dengan jumlah yang segitu yang kamu keluarkan gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di PPT itu ada anak panah, terus aku ada satu konsep yang aku bedakan sendiri yaitu toxic productivity. Ini menurut aku berkaitan teman-teman karena mungkin aku bahas dulu ya toxic productivity itu maknanya terlalu fokus sama produktivitas yang berlebih hingga merugikan diri sendiri baik secara fisik, emosional dan mental. Nah, ketika kita nggak merhatiin batasan-batasan tadi, yang keempat batasan itu, maka kecenderungan teman-teman dalam melakukan aktivitas teman-teman itu akan mengarah pada toxic productivity teman-teman gitu. Nah, sehingga di kemudian hari itu akan mengganggu kita secara fisik maupun emosional, bahkan mempengaruhi sikap kita di lingkungan kerja itu sendiri, gitu. Nah, mungkin itu dia ada batasan-batasan yang aku bahas gitu. Nah, gimana sih contoh penerapannya di masyarakat nih gitu? Mungkin aku bisa ke slide selanjutnya. Nah, apa ya contoh penerapan dedikasi di masyarakat? Sebenarnya ini contoh-contoh kecil teman-teman gitu. Sebelum mungkin aku ngaitin ke kisah aku yang mungkin jadi contoh real dari kehidupan aku ya gitu. Nah, datang lebih awal, menyelesaikan tugas sebelum deadline-nya, menjalin komunikasi dan hubungan yang erat dengan orang sekitar kita, serta semangat uh, dan penuh dengan motivasi itu merupakan salah satu contoh-contoh perilaku kecil yang kemudian nanti kita bisa gabungkan loh dan akan membentuk suatu keutuhan yaitu sikap dedikatif atau dedikasi itu sendiri. Perilaku kecil tersebut kita bisa terapin di kuliah, di organisasi, di komunitas, di keluarga, di tempat kerja gitu dan lain sebagainya. Luas banget dedikasi ini bisa kita terapin di setiap lini kehidupan kita. Uh, Kalau dari pengalaman aku ya, teman-teman mungkin aku udah jelasin di awal, mungkin aku mau nambahin dikit. Aku sempat mendedikasikan diri aku 2 tahun jadi narahubung di ajang FS2N tersebut. Saat kegiatan, aku selalu mencoba untuk datang lebih awal di venue gitu. Jadi
kita itu selalu datang jam 6 atau setengah 7 di ballroom gitu. Aku selalu mengusahakan datang lebih awal gitu. Nah, kemudian aku menyelesaikan deadline-deadline penilaian peserta atau ada seleksi berkas peserta juga dari seluruh Indonesia dengan tepat waktu, bahkan diusahakan selesainya itu sehari sebelumnya. Nah, kemudian aku berusaha untuk menjadi orang yang komunikatif, baik itu dengan juri, panitia, dan lainnya. Bahkan orang Ungkandipur itu sendiri. Nah, terkhususnya juga peserta nih, karena aku sebagai narahubung yang berkomunikasi terus dengan mereka dan menjadi pendamping mereka. Nah, menurut aku itu salah satu bentuk implementasi dedikasi ya yang aku lakukan untuk masyarakat, khususnya untuk teman-teman peserta yang punya bakat seni ini di seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau contoh lainnya mungkin aku udah jelasin tadi, ada Pandawara, ada Bapak Ignatius Jonan, yang mereka memang punya dedikasi tersendiri di bidangnya masing-masing untuk masyarakat gitu. Nah, mungkin itu saja. Sudah banyak sekali yang mungkin aku bahas ya, melalui dari pengertian, terus dalil atau dasar konsep agama Hindu yang berkaitan dengan dedikasi, kemudian ada batasan-batasan dalam berdedikasi, sampai contoh penerapannya pada masyarakat. Dan juga tadi nggak kalah pentingnya ya, tadi aku membahas apa sih pentingnya dedikasi di dalam masyarakat. Mungkin itu saja pematerian dari aku. Jika ada kesalahan atau kekeliruan yang kurang berkenan, di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mendapat manfaat dari apa yang aku sampaikan. Mungkin bisa next slide-nya. Oke, matur suk semua Semeton Bali, Semeton Hindu semuanya. Aku tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.